Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 untuk penyajian materi pengujian hipotesis komparatif independen yang beranggotakan saya sendiri Sofyan Hadi, yang kedua Sulaiman Hanafi, dan yang ketiga Yogi Agustriono. Untuk penyajian materi pertama akan disampaikan oleh Sulaiman Hanafi. Monggo dipersilakan. Sampel independen atau terpisah. Pengujian hipotesis komparatif menggunakan baik statistik parametris maupun non-parametris. Statistik parametris digunakan bila data berbentuk interval atau rasio, serta distribusinya membentuk kurva normal. Sedangkan statistik non-parametris digunakan bila data berbentuk nominal maupun ordinal, dengan distribusi bebas atau tidak harus normal. Statistik parametris. Statistik parametris yang digunakan untuk menguji hipotesis komparatif rata-rata K sampel bila datanya berbentuk interval atau ratio adalah dengan analisa of varian atau ANOVA. Seperti telah dikemukakan bahwa ANOVA dapat digunakan untuk menguji K sampel yang berpasangan maupun independen. Satu, ANOVA satu jalan atau klasifikasi tunggal. Sebagai contoh, dilakukan penelitian untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan kemampuan berdiri pelayan toko yang berasal dari kota, desa, dan gunung. Pengukuran kemampuan berdiri dilakukan dengan pengamatan selama sehari. Jumlah sampel pelayan yang berasal dari kota adalah 10, desa 9, dan gunung 9. 11 orang. Dalam sehari itu, kemampuan berdiri pelayan dicatat dan datanya ditujukan pada tabel berikut. Selengkapnya bisa dilihat di dalam tabel di samping. Hipotesis yang diajukan adalah hipotesis 0, tidak terdapat perbedaan kemampuan berdiri yang signifikan di antara tiga kelompok pelayan toko yang berasal dari kota, desa, dan gunung. Dan hipotesis terdapat perbedaan kemampuan berdiri yang signifikan di antara tiga kelompok pelayan toko yang berasal dari kota, desa, dan gunung. Langkah-langkah pengujian hipotesis seperti yang telah diberikan pada contoh ANOVA untuk data berpasangan atau correlate, yaitu menghitung jika total, menghitung jika antar, menghitung MK antar, menghitung MK dalam, menghitung F, hitung dengan cara membagi MK antar dengan MK dalam, membandingkan F hitung dengan F table, membuat keputusan pengujian hipotesis 0 ditolak atau diterima. Yang kedua, ANOVA dua jalan atau klasifikasi ganda. Seperti contoh, dilakukan penelitian untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan prestasi kerja pegawai berdasarkan asal kota perguruan tinggi. Asal kota perguruan tinggi adalah Jakarta, Bandung, Yogyakarta, dan Surabaya. Jumlah sampel pegawai yang digunakan sebagai sumber data masing-masing 15 orang terdiri atas 8 orang pegawai golongan 3 dan 8 orang pegawai golongan 7. Orang pegawai golongan
pegawai golongan 4 atau dalam praktek yang sebenarnya jumlah sampel tentu tidak hanya 15 orang tiap perguruan tinggi. Seperti contoh di samping bisa dilihat. Dalam hasil penelitian ini diajukan hipotesis sebagai berikut. Yang pertama, hipotesis 0, tidak terdapat perbedaan prestasi kerja pegawai berdasarkan asal perguruan tinggi. Analisis, terdapat perbedaan prestasi kerja pegawai berdasarkan asal perguruan tinggi. Yang kedua, hipotesis 0, tidak terdapat perbedaan prestasi kerja pegawai berdasarkan golongan gaji atau golongan 3 dan golongan 4. Hipotesis analisa, terdapat perbedaan prestasi kerja pegawai berdasarkan golongan gaji 3 dan golongan 4. Yang ketiga, hipotesis 0, tidak terdapat interaksi antara perguruan tinggi dengan prestasi kerja pegawai golongan 3 dan golongan 4. Perguruan tinggi mempunyai pengaruh yang sama kepada setiap tingkatan pangkat pegawai. Dan hipotesis alternatif, terdapat interaksi antar perguruan tinggi dengan prestasi kerja pegawai golongan 3 dan golongan 4. Perguruan tinggi mempunyai pengaruh yang tidak sama kepada setiap tingkatan pangkat pegawai. Untuk pemateri selanjutnya, Egy Agustiano, dipersilahkan. Langkah-langkah yang diperlukan dalam pengujian hipotesis dengan ANOVA 2 jalan hampir sama dengan ANOVA 1 jalan, hanya ditambah dengan adanya interaksi. Di sini ada 12 langkah-langkah dalam penggunaan ANOVA 2 jalan. Untuk lebih jelasnya nanti teman-teman bisa dilihat ada beberapa rumus dan tabel. Oke, lanjut. Statistik non-parametris. Statistik non-parametris yang digunakan untuk menguji hipotesis komparatif K-sampel independen antara lain adalah G-kuadrat K-sampel, median extension, dan critical walls 1 by ANOVA. G-kuadrat. Pada bagian ini dikemukakan penggunaan G-kuadrat untuk menguji hipotesis komparatif rata-rata 2 sampel independen, di mana setiap sampel terdapat beberapa kategori atau kas. Seperti pada bagian yang lain, G-kuadrat dapat bekerja bila data dianalisis berbentuk nominal atau diskrit. Sampel independen adalah sampel yang tidak berpasangan atau berkolerasi, seperti halnya terjadi pada rancangan penelitian eksperimen. Untuk contoh, akan hipotesis statistik yang diajukan dalam penelitian tersebut adalah sebagai berikut. Hipotesis 0, tidak terdapat perbedaan antara pegawai negeri dan swasta dalam memberikan pertimbangan untuk memilih rumah sakit. Sedangkan hipotesis alternatif, terdapat perbedaan antara pegawai negeri dan swasta dalam memberikan pertimbangan untuk memilih rumah sakit. Kesimpulannya, bila hipotesis 0 diterima, itu berarti juga keadaan yang ada pada sampel itu betul-betul mencerminkan keadaan populasi. Sedangkan bila hipotesis 0 ditolak, maka keadaan pada sampel itu hanya berlaku untuk sampel itu, dan mungkin terjadi kesalahan dalam memilih sampel. Untuk lebih jelasnya bisa teman-teman lihat di tabel.
Lanjut. Next. Median extension atau perluasan median. Tes median extension digunakan untuk menguji hipotesis komparatif median K sampel independen bila datanya berbentuk ordinal. Dalam tes ini ukuran sampel tidak harus sama. Rumus yang digunakan untuk pengujian adalah rumus C kuadrat atau X kuadrat. Next. Untuk contoh, dilakukan penelitian untuk mengetahui perbedaan golongan kaji pegawai dalam membaca jumlah median cetak. Dalam hal ini, golongan gaji dikelompokkan menjadi 4 tingkat, yaitu 1, 2, 3, dan 4. Dalam penelitian ini digunakan sampel pegawai golongan 1 sama dengan 7 orang, 2, 10 orang, 3, 9 orang, dan 4 sama dengan 8 orang. Hipotesis 0. Tidak terdapat perbedaan dalam membaca jumlah media cetak berdasarkan golongan gaji pegawai. Sedangkan hipotesis alternatif, terdapat perbedaan dalam membaca jumlah media cetak berdasarkan golongan gaji pegawai. Data hasil penelitian ditunjukkan pada tabel. Next. Baik, untuk materi yang selanjutnya yaitu analisis variance satu jalan atau Kruskal Walls. Teknik ini digunakan untuk menguji hipotesis K-sampel independen bila datanya berbentuk ordinal. Pengukuran ditemukan data berbentuk interval atau rasio, maka perlu diubah dulu ke dalam data ordinal atau data berbentuk ranking atau peringkat. Bila dalam rumus yang digunakan untuk pengujian adalah sebagai berikut. N yaitu banyak baris dalam tabel, K banyaknya kolom, R, J jumlah ranking dalam kolom. Rumus tersebut di bawah distribusi C kuadrat dengan DK sama dengan K strip L. Next. Contohnya yaitu dilakukan penelitian untuk mengetahui perbedaan prestasi kerja pegawai yang rumahnya jauh dan dekat. Jarak rumah ini dikelompokkan menjadi 3. Yang satu berjarak 1 sampai 5 km, yang kedua lebih dari 5 km sampai 10 km, dan yang terakhir yaitu golongan ketiga lebih dari 10 km. Penelitian dilakukan pada 3 kelompok. Yang bila kita lihat, hipotesis 0 tidak terdapat perbedaan prestasi kerja pegawai berdasarkan jarak rumah dengan jarak kantor. Sedangkan hipotesis alternatif terdapat perbedaan prestasi kerja pegawai berdasarkan jarak rumah dengan jarak kantor. Data hasil ditunjukkan pada tabel berikut. Bisa dilihat lebih detail dalam tabel tersebut. Karena tes Kruskal Wall ini bekerja dengan 2 data ordinal, maka data tersebut di atas yang berupa data interval tersebut diubah ke dalam data ordinal. Jadi 3 kelompok tersebut dibuat ranking dari yang terkecil sampai yang terbesar. Data ordinal tersebut disajikan dalam bentuk tabel. Bisa dilihat tabel yang sudah disediakan. Untuk memudahkan ranking urutan data dari yang terkecil terbesar, jumlah ranking terakhir harus sama dengan jumlah seluruh data. Jumlah ranking masing-masing kelompok seperti yang ditunjukkan pada tabel tersebut di atas adalah R1 sama dengan 205,5, R2 203,5, R3 152,5.
Harga-harga tersebut selanjutnya dimasukkan ke dalam rumus yang sudah ditentukan di awal. Next. Harga hitung tersebut selanjutnya dibandingkan dengan harga C kuadrat tabel sebelumnya. Dengan DK sama dengan K-1 yaitu 3-2, hasilnya yaitu 1. Bila taraf kesalahan 5% atau 0,05, maka harga C kuadrat tabel 5,59. Harga H hitung tersebut ternyata lebih kecil dari tabel. Karena itu, harga hitung lebih kecil dari tabel, maka hipotesis 0 diterima dan hipotesis alternatif ditolak. Kesimpulannya, tidak terdapat perbedaan prestasi kerja berdasarkan jarak rumah. Pegawai yang rumahnya jauh dari kantor sama dengan pegawai yang jaraknya dekat dengan kantor. Next. Mungkin itu saja penyajian materi dari kelompok 9. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk sesi ini saya akan mengaplikasikan bagaimana cara menggunakan SPSS dengan uji komparatif K-sampel. Seperti data yang sudah tersaji, data hasil penelitian, hasil belajar siswa, kelas kontrol, kelas eksperimen 1, kelas eksperimen 2. Baik, kita lanjut kepada tata caranya, yaitu pertama, kita labelin dulu. Terus kita beri kode dengan tanda kuning agar kita mudah untuk melabelkannya. Kita lanjutkan ke eksperimen 1 juga. Langsung di copy di bawahnya. Dan juga selanjutnya eksperimen 2. Diberi warna merah untuk yang eksperimen 1. Setelah itu kita beri label, misalnya hasil belajar. Terus data yang selanjutnya kita beri nama grup. Yang pertama yaitu kelas kontrol, yaitu 1. Kita ganti dulu kelas saja, mungkin lebih enak. 1, kita drag sampai tabel kuningnya selesai. Kita teruskan ke eksperimen 1, yaitu kita beri kode 2, drag sampai ke bawah. Dan eksperimen 2 kita beri 3. Seperti sebelumnya kita drag. Setelah itu data-data tersebut bisa kita copy paste ke SPSS. Kita buka SPSS. Kita paste. Dan untuk namanya tinggal kita ganti hasil belajar
dan kelas. The value kita tinggal ganti dengan yaitu kelas 1 yaitu kontrol, kelas 2 yaitu eksperimen 1, dan kelas 3 eksperimen 2. Kita klik OK. Sudah terlihat. Kita uji dan kita klik analyze dulu pertama, compare means, dan masuk ke one way ANOVA. Masuk ke dependent list, lalu kelas, masuk ke faktor. Sudah. Setelah itu kita pencet post hoc, LSD kita centang, dan klik continue. Setelah itu kita klik option, deskriptif kita centang, homogeneity pun juga dicentang, dan kita klik continue. Udah, dan outputnya sudah muncul. Yang perlu kita lihat pertama yaitu deskriptif. Di sini kita lihat perbedaan rata-rata yang sangat signifikan antara kelas kontrol eksperimen 1 dan eksperimen 2. Kelas kontrol 65,6, eksperimen 1 73,4, dan eksperimen 2 69,97. Dan perbedaan bisa terlihat. Lalu setelah itu kita ke tes homogeneity. Oke. Bisa kita lihat pada based on mean, based on mean dan signifikan. Datanya yaitu 0,13, dan bisa kita sebut data yang kita uji ini adalah homogen. Setelah itu kita akan melihat ANOVA dan melihat perbandingan. Apakah rata-rata tersebut signifikan, berbeda? Bisa kita lihat nilai sig yang kita lihat yaitu sebesar 0,005 atau di bawah, kurang dari 5% maksudnya. Dan kita bisa melihat bahwa dengan tabel F nilainya yang bernilai 5,657 dengan signifikan 0,005, H0 berarti ditolak. Dengan demikian, kesimpulannya terdapat perbedaan antara kelas kontrol, kelas eksperimen 1 dan kelas eksperimen 2. Selanjutnya kita akan melihat comparison antara kelas kontrol dengan eksperimen 1 maupun dengan eksperimen 2, eksperimen 1 dengan kelas kontrol dan kelas eksperimen 2, kelas eksperimen 2 dengan kelas kontrol dan kelas eksperimen 1. Bisa kita lihat, ketika kelas kontrol dengan eksperimen 1 nilai signifikannya kurang dari 5%. Bisa kita bilang signifikan perbedaannya. Kelas kontrol dengan eksperimen 2. Di sini 0,066.
lebih besar dari 5%, berarti kurang signifikan. Dan untuk yang ujian NOVA kita sudah selesai. Setelah ini kita lanjut ke uji Kruskal-Waltz. Baik, untuk yang kedua yaitu kita melakukan uji Kruskal-Waltz. Sudah disajikan sebuah tabel atau data ordinal yang sudah saya sajikan di Excel, keaktifan siswa, terus kelompok, kontrol, dan diberi kode 1 dan eksperimen 1, eksperimen 2, dan eksperimen 3. Setelah itu kita copy datanya dan kita paste di SPSS. Sudah. Dan data yang selanjutnya. Kode minimumnya 1 dan kode maksimumnya 3. Kita paste lagi. Kita beri nama keaktifan. Dan yang kedua, kelompok. Satu yaitu kontrol. Dua eksperimen 1 dan 3 eksperimen 2. Oke, sudah. Kita klik analyze dan masuk ke non parametric test, ke legacy dialog. Define minimumnya 1 dan maksimumnya 3 sesuai data tadi. Setelah itu kita klik OK. Dan bisa kita lihat output dari hasil uji Kruskal-Waltz yang tadi. Kita lihat pada nilai Kruskal-Waltz-nya, yaitu 6,402 dan signifikannya yaitu 0,041 yang berarti 4,1%. Dan bisa kita simpulkan bahwa H0 ditolak. Dan itulah akhir dari tutorial penggunaan uji komparatif di SPSS bersama saya, Sofyan Hadi, anggota kelompok 9. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.